Oke, mungkin kita tes suara dulu ya, mungkin peserta yang udah join di live streaming ini mungkin bisa mengirimkan pesan ya, mengirimkan komentar di kolom komentar apakah suara Minea sudah terdengar atau tidak. Oke, mungkin teman-teman yang sudah bergabung bisa mengirimkan pesannya ya. Apakah suaranya sudah terdengar? Oke, udah ya. Oke. Ya, karena suara udah oke, kita mulai aja ya. Halo teman-teman Ideas, bersua lagi dengan Minias di sini. Perkenalkan, saya Una yang akan membawakan segmen Ideas Class pada hari ini. Nah, Ideas Class ini adalah kelas online yang kedua. Kalau sebelumnya kita sudah berbincang dengan Kak Iswandibana mengenai how to get Australia World Scholarship. Nah, hari ini kita mengundang salah satu narasumber yang kece juga ya, karena juga berhasil berkuliah di Melbourne University. Nah, aku yakin nih teman-teman Ideas di sini banyak banget yang pengen kuliah di Australia. Nah, coba dong teman-teman sebelum kita masuk, kita sharing, kita mendengarkan materi dari narasumber ya. Teman-teman boleh mengirimkan pesan di chatroom kita. Teman-teman berasal dari mana saja, kemudian pengen kuliah di mana itu. Ya, bisa menuliskan nama, kemudian alamat, dan sebenarnya pengen kuliah di mana sih, di kampus impian Ausinya kalian itu apa gitu. Nanti silakan dibaca ya. Nanti kita akan bacakan kalian mau kuliah di mana nih gitu. Kali aja nanti bisa terwujud kan. Atau mungkin ada yang sama dengan narasumber kita nih ya, pengen kuliah di The University of Melbourne. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan narasumber kita ya, dengan tema yang cukup menarik, yaitu how to study in top 50 best university in the world bersama Kak Juan Andrean. Nah, dengar-dengar selain berkuliah di The University of Melbourne, Kak Juan ini juga merupakan penerima beasiswa Australia World Scholarship. Jadi keren banget ya. Jadi bisa kuliah di Aussie dengan beasiswa yang cukup bergengsi untuk kuliah di Aussie gitu. Nah, sebelum kita lebih jauh nih ngobrol dengan narasumber, mungkin Minias bacakan dulu kali ya profil dari Kak Juan Andrean. Juan Andrean merupakan pemuda kelahiran Padang 4 April 1991. Nah, Juan Andrean telah menyelesaikan pendidikan hukumnya di Universitas Andalas, yaitu di Padang. Kemudian beberapa pengalamannya pernah menjadi Organizing Committee Marketing (ISEC), kemudian Investigator and Staff in Compliance and Legal Department Indonesia Safeguard Committee, kemudian Legal Drafter Legal Bureau of Ministry of Trade of Republic of Indonesia, kemudian Commitment Making Officer Legal Bureau of Ministry of Trade of Republic of Indonesia, kemudian pernah menjadi awardee Australia World Scholarship dan sekarang menjadi Master Student at Melbourne Law School, The University of Melbourne. Nah, itu profil dari Kak Juan Andrean. Mungkin teman-teman di sini juga penasaran nih ya dengan Kak Juan, nanti kita ngobrol langsung. Tapi sebelum kita menyapa narasumbernya, nah bagi teman-teman yang ingin mendokumentasikan kelas hari ini boleh melakukan screenshot kelas hari ini, kemudian jangan lupa dibikin story, kemudian bisa tag akun Instagramnya Kak Juan Andrean @juan_andrean, kemudian tag akun Ideas for Indonesia, nanti akan kita repost. Oke, karena kita sudah terhubung nih dengan Kak Juan, langsung aja nih kali ya Kak,
Sapa, halo Kak Juan Andrean. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enaknya disapa apa nih Kak? Kak Juan atau Kak Andrean ini? Oke. Oke. Oke, kita sapa Kak Juan ya, kita panggil Kak Juan. Ini apa kabar nih Kak? Alhamdulillah. Kak, posisinya lagi stay di Australia atau di Indonesia nih Kak? Masih di Melbourne. Oke. Oke, berarti tahun ini udah selesai ya Kak studinya. Ya mumpung masih di Australia mungkin ya Kak. Oke, semoga kuliahnya lancar ya Kak di sana. Oke, mungkin langsung aja nih Kak, karena juga sudah waktunya kita mulai. Nanti saya bagikan materi ya dari Kak Juan Andrean. Nanti kita juga akan mendengar bagaimana sih kok Juan Andrean, Kak Juan bisa kuliah di salah satu salah satu kampus terbaik gitu di dunia gitu. Nanti kita tanya aja sekarang posisi kampusnya itu udah posisi keberapa di dunia. Yang jelas sih masih di kisaran 50 besar ya Kak. Oke. Ya, sambil saya persiapkan materinya. Nah, di sini juga sudah tergabung 90 orang ya Kak. Udah banyak nih yang ngobrol-ngobrol. Ada yang pengen ke University of Sydney, ada yang pengen ke Melbourne juga, ada yang mana nih? Banyak sih yang pengen ke kampusnya kakak nih. Nanti bisa sharing-sharing ya Kak. Oke, daripada kita penasaran, langsung aja nih kita mulai. Silahkan untuk Kak Juan, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga udah denger ya. Udah bisa kan suaranya? Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Ideas for Indonesia karena udah mengundang saya untuk mengisi acara Ideas dengan tema How to Study in Top 50 Best University in the World. Terus saya juga mendoakan semoga kita tetap diberikan kesehatan selama pandemi ini dan semoga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari serta melakukan aktivitas yang semakin mendekatkan diri kita kepada goals masing-masing. Kalau teman-teman terutama untuk bisa kuliah dan kalau bisa dapat beasiswa. Jadi saya mulai sharing aja. Slide-nya boleh Mbak di next. Tapi nggak ketampil ya? Oh, udah, oke. Slide 2 Mbak. Oke, ini slide 2 mungkin ini bagi yang mau ke Melbourne University. Ini adalah guide dari Melbourne University. Women JK katanya itu adalah bahasa indigenous dari people di Australia yang artinya welcome. Oke, next slide. Ini mungkin tadi udah dijelaskan secara singkat ya. Mungkin next saja, mungkin udah dikenalkan juga sama Mbak Una. Nah, oke. Ini terkait top university ya, sesuai tema kita, yaitu how to study in top 50 university in the world. Maka ada baiknya teman-teman itu melihat dulu apa aja sih top 50 university itu. Nah, salah satunya bisa dilihat dari banyak sih website untuk ngeliat ranking. Kalau aku biasanya ngelihat di QS University Ranking. Jadi karena keterbatasan penyajian di dalam slide, saya cuma bisa nampilin top 1 sampai 9 university in the world yang dikutip dari QS Top University. Ada MIT, nomor 1 ada MIT, ada Stanford, ada Harvard, ada California Institute of Technology, dan Cambridge, Imperial College London, University of Chicago. Itu 1 sampai 9.
Nah, kalau Australia sendiri, Universitas Australia yang masuk 50 besar itu ada Sydney di nomor 40, Melbourne Uni di nomor 41, New South Wales 44, dan Queensland 46. Jadi kalau yang Australia itu kayaknya ada 4 di top 50. Nah, sedangkan Melbourne, nah ini kan karena saya di Fakultas Hukum, jadi kalau Melbourne Law School itu rankingnya dia di Australia's Leading Law School itu nomor 1, number 1 law school di Australia, nomor 10 in the world berdasarkan QS World University Ranking by Subject 2020. Bahkan di tahun 2019 Melbourne Law School itu nomor 6. Oke, terus jadi itu ranking-rankingnya. Mungkin teman bisa kalau mau nyari kampus mana yang terbaik by ranking ya bisa dilihat di QS World University Ranking, bisa di Academic Ranking of World Universities, bisa juga di THE World University Ranking. Boleh slide berikutnya, Mbak? Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau membicarakan university mana yang mau kita tuju untuk melanjutkan S2 itu, kayaknya ada beberapa metode ya yang bisa digunakan kalau kita mau lanjutin S2 ke kampus mana. Kalau yang pertama, mungkin teman-teman tuh udah punya pilihan sendiri ya untuk universitas mana yang mau dituju. Pilihan ini bisa ya based on rekomendasi dari senior atau dari dosen, bisa hasil riset atau sesuai dengan courses yang disediakan, atau bisa mencarinya based on courses yang teman-teman butuh. Misalnya teman nih Fakultas Hukum butuhnya course yang terkait economic law atau trade law atau environmental law. Nah, teman-teman bisa lihat di kampus itu dia menyediakan nggak course yang teman-teman butuhin. Atau kalau teman-teman nggak punya clue sama sekali mau cari kampus yang mana, ya paling gampang ya based on ranking. Nah, untuk ngecek ranking itu ada di 3 ini, ada di QS World University Ranking, Academic Ranking of World University, atau THE World University Ranking. Tapi kalau saran saya sih jangan ngelihat berdasarkan ranking ya, karena ranking nggak selalu menjamin apakah kampus itu menyediakan yang teman butuhkan. Jadi teman tahu dulu mau butuhnya apa, course subjek kuliah apa yang mau dibutuhkan, baru cari kampusnya. Terus boleh next, Mbak. Nah, ini kalau jadi saya kayaknya ditanyain kan gimana, salah satu pertanyaan ke saya itu gimana perjuangan saya untuk mendapatkan beasiswa untuk bisa kuliah di luar negeri, terutama di Australia. Nah, kalau membahas perjuangan saya itu sehingga bisa kuliah di Melbourne Uni, mungkin tuh bisa dibagi jadi perjuangan panjang dan perjuangan singkat lah. Perjuangan panjang itu adalah perjuangan panjang saya dalam usaha untuk mendapatkan beasiswa. Jadi saya mulai itu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan apply beberapa beasiswa yang banyak juga yang gagal, dan apply untuk mendapatkan LOE dari beberapa university hingga akhirnya bisa kuliah di Melbourne University pada tahun 2020. Nah, kalau perjuangan singkat saya juga akan ceritakan ntar, itu lebih ke perjuangan saya mendapatkan beasiswa AHS di tahun 2019 hingga diterima untuk berkuliah di Melbourne Uni. Boleh next, Mbak? Jadi saya kan mau menceritakan perjuangan ya. Jadi perjuangan pertama itu perjuangan pertama untuk mencari untuk bisa berkuliah di luar negeri, untuk bisa mendapatkan LOE, untuk bisa mencari beasiswa, itu langkah pertamanya yang paling penting banget itu adalah mendapatkan nilai TOEFL dan atau IELTS yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, jadi ini paling penting banget, ini gerbang untuk kita bisa berkuliah ke luar negeri itu ya pasti TOEFL dan IELTS. Jadi saya ini mau nge-share sih tips dan trik untuk dapetin IELTS yang baik. Kan karena kebanyakan sekarang itu kampus dan beasiswa itu banyak yang menggunakan IELTS. Kalau TOEFL pun mungkin TOEFL IBT, bukan yang TOEFL paper based. Nah, ini saya mungkin mau nyaranin untuk IELTS itu gimana caranya biar bisa dapat skor sesuai yang dibutuhkan. Jadi kalau bisa tuh teman-teman tuh udah belajar TOEFL dulu sebelumnya dan udah bisa dapat skor TOEFL ya 550 ke atas lah, untuk memastikan bahwa kita kayak udah punya pemahaman yang baik dalam ilmu dasar berbahasa Inggris. Nah, terus setelah
udah merasa oke, nilai TOEFL oke, segera book jadwal tes IELTS, bikin kayak jadwal IELTS itu kayak sebulan sampai 2 bulan ke depan. Kan biaya IELTS itu kan nggak murah, maksudnya kayak kalau nggak salah tuh 2,8 tuh 2,9. Jadi kita itu kayak terpaksa nih, wah gue belajar nih, harus latih IELTS karena duit yang dikeluarin nggak sedikit, dan kita akan terpaksa untuk belajar IELTS. Terus gunakan juga, dan nggak perlu les, nggak perlu, kalau pengalaman aku ya, aku nggak perlu les karena aku cukup untuk IELTS itu kayak banyak sih di YouTube ada IELTS list atau IELTS, banyak sih, ntar cari aja IELTS list, ntar ada link-link yang lainnya di YouTube. Terus itu untuk bisa membantu kita memahami bentuk soal dan cara menjawab tes IELTS di yang IELTS list itu. Terus gunakan juga website seperti ieltsonlinetest.com untuk berlatih setiap hari. Jadi dulu itu saya dalam sebulan sampai 2 bulan itu setiap hari saya pasti ada latihan IELTS. Jadi kayak pagi, mungkin pagi itu saya, jadi sebelum kantor masuk jam 8, saya udah datang jam 7, saya langsung ngerjain listening sama reading. Itu pagi. Jadi terus malamnya saya ngerjain writing sama speaking kalau bisa. Jadi itu tiap hari itu benar-benar latihan sampai sebulan atau 2 bulan sampai akhirnya hari H ujian IELTS. Itu udah cukup banget sih, bisa, insya Allah pasti bisa dapat nilai yang mencukupi. Next Mbak. Nah, terus jadi setelah ini kan langkah berikutnya setelah mendapatkan IELTS, misalnya kita udah dapat 6,5, biasanya minimum skor itu sih 6,5 ya. Terus saya karena udah dapat 6,5, kemudian saya baru tuh mulai apply untuk mendapatkan LOE, Letter of Acceptance dari universitas. Dulu itu saya pernah dapat beberapa LOE, itu dari Monash Uni, ada Leeds University di Inggris, ada Groningen University. Jadi kalau untuk menentukan mau apply university, ya saya rasa ada 2. Saya kayak udah saya jelasin tadi. Jadi apabila udah punya university yang dituju, ya udah langsung aja. Kalau misalnya teman-teman udah tahu, saya mau daftar ke Maastricht, saya mau daftar ke Melbourne Uni atau mau daftar ke sini, ya udah langsung aja. Terus daftar LOE, lanjutkan mencari beasiswa. Terus kalau belum punya nih kampus yang dituju, mungkin mulai browsing di internet mengenai university dengan pertimbangannya itu untuk kita memilih kampus itu bisa ke pertama ranking, terus keunggulan kampus untuk disesuaikan dengan passion. Itu maksudnya passion teman di bidang apa nih? Di bidang, ya saya karena saya taunya law, ya di bidang ekonomik kah, atau international trade kah, atau environmental, atau crime, ya itu disesuaikan. Adakah kampus itu menyediakan course yang teman-teman butuh? Nah, terus selain itu ikutin juga pameran-pameran pendidikan. Make sure kalian tuh bisa nanya sebanyak-banyaknya kepada representatif dari uni di pameran-pameran itu. Minta contact person dan segera buat janji untuk pengurusan dapetin LOE. Jadi saya itu dulu Groningen kalau nggak salah, saya dapat contact person di pameran mana. Ya udah saya WA aja mbaknya. Akhirnya diurusin LOE-nya sebentar banget, tinggal bikin personal statement, reference letter, terus diurusin sama dia sebagai agen, terus saya dapat LOE. Jadi manfaatkan pameran-pameran pendidikan. Nah, terus beberapa institusi yang mengadakan pameran itu ada, ini setahu saya ya, saya juga nggak lengkap banget juga. Ada IDP, ada World Education Fair, ada IF, ada Nuffic Nestle juga sering, AdLink plus Connect. Ini ada websitenya, saya kasih. Jadi pantau terus biar kita tahu pamerannya. Terus pengalaman saya pengurusan LOE itu, intinya LOE itu nggak terlalu sulit sih. Yang diminta itu biasanya skor IELTS, biasanya 6,5, personal statement bikin sendiri, sama reference letter, minimal 1 dari dosen, 1 dari supervisor di kantor. Normalnya apabila kita udah lengkap tuh dengan baik, kita udah ngisi dengan baik, biasanya kita pasti dapat LOE sih, paling kayak pengurusannya kayak sebulan gitu. Nah, biasanya LOE ini dibutuhkan nanti untuk pendaftaran beasiswa. Beberapa beasiswa yang butuh LOE itu kayak LPDP, Stunet, Chevening itu kayaknya butuh LPDP. Ini kalau teman-teman mau beasiswa.
Kalau AAS justru nggak perlu LOE, kita cuman perlu ikutin seleksinya aja. Boleh berikutnya, Mbak? Jadi setelah dapat LOE, saya kemudian itu start dari tahun 2018 udah mulai tuh coba-coba apply beasiswa. Saya udah coba Chevening, Stunet, AANZ, AAS, APDP. Nah, jadi saya banyak coba AAS dan saya banyak coba beasiswa dan banyak juga yang gagal sampai akhirnya dapat AAS. Kalau dihitung-hitung kayak gagalnya ada 5 sampai 6 kali gitu beasiswanya. Jadi intinya tuh teman-teman harus, ini untuk kalau yang mau beasiswa ya. Jadi kalau teman-teman itu harus membuat diri teman-teman aware dengan beberapa beasiswa. Ya minimal kunjungin lah websitenya untuk tahu apa persyaratan, untuk tahu apa tanggal pendaftarannya, tanggal kapan terakhir pendaftarannya. At least yang populer dan major gitu kayak AAS, ada Stunet, ada Fulbright, ada DAAD dari Jerman, ada Chevening dari Inggris, ada Netherlands Fellowship Program dari Belanda, ada Erasmus kayak dari EU deh. Terus beasiswa dari pemerintah RI kayak LPDP dan Bappenas. Jadi kita harus aware dan harus update terus mengenai jadwal pembukaan dan penutupan pendaftaran. Nah, saya nggak tahu nih kalau COVID ini apakah dia masih buka secara normal atau enggak. Nah, itu coba kunjungin aja websitenya. Jadi saya tuh dulu gagal itu ada Chevening, Stunet, dan ANZ. Dan dulu itu wajar banget sebenarnya gagal karena dulu kayak ngerjainnya masih belum serius. Ada yang pengerjaannya bahkan saya aplikasi ditutup misalnya tanggal 20 baru ngerjain tanggal 16. Terus ketika ngisi esai yang saya bikin itu kayak masih general banget. Mungkin karena saya di Kementerian Perdagangan, saya ngomongin perdagangan tapi kayak general. Topiknya banyak tapi nggak ada yang saya sentuh ke dalam-dalam banget. Nah, jadi karena itu sih kayak gagal esai. Terus dulu juga pernah serius ngisi aplikasi LPDP, terus LPDP pertama gagal di tahun 2018. Itu gagalnya di tes psikologi doang, terus LPDP kedua gagal di tes wawancara terakhir. Kayaknya kalau nggak salah tuh gagal wawancara terakhir itu karena topik yang saya pegang, yang saya bawakan itu nggak saya kuasai banget. Makanya kemudian sampai akhirnya di AAS itu saya berhasil mungkin karena karena belajar dari kegagalan. Saya bikin aplikasi itu sebulan sebelum, terus saya membawa topik yang cukup dalam, terus saya membawa topik yang saya pahami, jadi ketika diwawancara akhirnya ngomongnya enak itu, sampai saya akhirnya berhasil dapetin AAS di tahun 2019. Oke, Mbak, next. Ini kita boleh ngomongin beasiswa ya, Mbak ya? Oh boleh, oke. Nah ini tadi itu kan sebenarnya itu lebih ke perjuangan panjang ya dari tahun 2017 sampai saya dapetin beasiswa AAS. Ini perjuangan singkatnya itu applying for Australian Award Scholarship tahun 2019 dan mendapatkan Melbourne University. Boleh next, Mbak? Boleh saya ceritain yang AAS ini, Mbak? Ada panjang? Boleh ya? Oke. Jadi sebelum kita daftar suatu beasiswa itu perhatikan benar-benar requirements untuk bisa apply. Jadi saya total itu udah 3 kali coba untuk apply AAS. Jadi 2 kali AAS itu gagal karena saya kurang teliti dalam membaca how to apply. Jadi intinya untuk apply AAS itu kita harus masuk ke namanya, pokoknya ada website aplikasinya namanya Oasis. Terus setelah kita ngisi Oasis, kita harus lanjutkan dengan mengisi additional information from Indonesian applicants. Nah, kegagalan saya itu simple. Yang 2 kali itu saya gagal cuma karena saya nggak tahu bahwa setelah ngisi Oasis, saya harus ngisi lagi additional information from Indonesian applicants. Jadi itu namanya kesalahan konyol karena saya nggak memerhatikan secara detail how to apply. Nah, jadi ini jadi pelajaran yang sangat besar bagi saya untuk pay attention. Ini pelajaran buat saya dan buat teman-teman juga, pay attention ketika mendaftar beasiswa to small detail in the website. Jadi kalau kamu mau sukses daftar beasiswa, benar-benar pay attention to detail. Yang ditanya apa, dijawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau isi aplikasinya ada 2, isi dua aplikasinya. Jadi terus juga jangan sampai bikin aplikasi itu sistem kebut semalam.
berikan waktu sebulan itu at least sih untuk ngerjain aplikasi, karena banyak pertanyaan, chevening, LPDP, mau AAS itu semua pertanyaannya banyak dan itu perlu perlu direnungkan, perlu di cross check beberapa kali, perlu diperbaiki beberapa kali. Nah terus selanjutnya pastikan buat teman-teman itu udah memiliki nilai IELTS atau TOEFL yang masih berlaku pada saat tanggal, bukan masih berlaku sih, ntar di setiap kriteria beasiswa mungkin masa berlaku itu ketentuannya beda-beda. Kalau di AAS itu IELTS atau TOEFL ITP yang current, yang masih berlaku itu termasuk hasil tes yang didapatkan pada tanggal 30 April 2018 hingga 30 Juni 2020. Maksudnya intinya pastikan bahwa IELTS kita itu masih bisa digunakan. Terus ya itulah GPA itu IPK perhatikan apakah kita sampai. Terus kalau AAS ini ada kategori, dia ada 2 kategori ngasih beasiswa itu, ada yang targeted sama non targeted. Target ini kayak targeted ini biasanya ada government agency, government dari PNS, terus ada dari ada yang dari Indonesia Timur atau remote area gitu. Itu targeted. Kalau non targeted itu swasta. Nah, seingat saya di tahun 2019 itu proporsinya itu 70% untuk targeted, 30% non targeted. Tapi kalau untuk AS itu bukan berarti kuota sih. Maksudnya ketika yang targeted itu yang kayak PNS atau yang diutamakan itu 70% tidak sampai, cuma sampai 50%, bukan berarti harus dipaksakan 70. Nah, itu berarti kuotanya bakal dipindahin ke non targeted. Itu untuk AS. Oke. Boleh lanjut, Mbak? Nah, ini AS juga sih. Mungkin kayaknya pendaftaran beasiswa AS kayaknya mau buka deh. Mungkin bagi teman ini berguna juga sih. Terus ada hal penting juga selain tadi requirements, yaitu jadi AS itu punya priority development area dan priority field of study. Nah, ini sangat menentukan nih untuk apakah course, kampus, dan bentuk kontribusi yang akan teman-teman kasih itu inline dengan prioritas dari AS sendiri. Jadi cek dulu nih kampus, misalnya course ekonomi, law, lagi dibutuhin nggak untuk AAS, atau sekarang butuhnya hanya terkait COVID doang. Jadi itu pastiin dulu apakah dibutuhkan nih kekhususan skill dari teman-teman. Terus cek apakah kontribusi teman-teman itu masuk dalam priority development area, dan kemudian apakah course yang teman tuju itu ada di dalam priority field of study. Terus next, Mbak. Nah, ini tahapan seleksi AS. Ini mungkin berguna juga bagi teman-teman yang mau apply. Mungkin secara simpel aja ya. Jadi intinya aplikasi AS ini bisa dibilang susah-susah gampang. Semua beasiswa sih. Karena sebenarnya kita udah tahu jawabannya apa. Karena yang ditanya itu mostly adalah mengenai background kita. Namun yang membedakan adalah bagaimana cara kita meng-highlight story kita. Memilih yang terbaik dari banyak cerita tentang kita dari sisi akademik dan history pekerjaan kita. Jadi memilih cerita yang relevan dengan profil, maksud dan tujuan serta eligibility dari beasiswa tersebut. Jadi kita punya banyak ceritanya tentang skill akademi kita, tentang kita di perusahaan, tapi gimana cara kita meng-highlight terus mencocokkan dengan apa yang dicari oleh beasiswa itu. Itu intinya dalam apply beasiswa. Jadi kita itu intinya harus bisa menarasikan diri kita dengan sangat baik dan sesuai dengan yang dicari oleh beasiswa tersebut. Jadi ada di aplikasi AAS itu ada yang benar-benar makan waktu dan perlu di rethinking terus serta reconsider terus dalam mengisinya. Kayak jadi ada propose study program, ada previous employment, current employment, dan supporting statement. Ini hal-hal yang nggak bisa selesaikan cuma dalam 1 hari. Jadi kalau propose study program itu ya kayak isinya itu universitasnya maunya apa, fakultasnya apa, programnya apa, alasan memilih propose study program itu, terus
apa ya, alasan propose study program itu ntar juga harus dikaitkan dengan kontribusi kita nanti setelah kuliah, terus courses yang akan diambil, skills dan knowledge yang akan diambil. Terus juga ada pertanyaan terkait previous employment and current employment. Di sini kalau saya simpulkan itu pemberi beasiswa ini semua sih, baik AAS ataupun PDP itu mau menggali job desk kita secara general, terus peran kita itu dalam organisasi, dalam organisasi itu kayak gimana gitu. Pemberi beasiswa itu juga mau tahu success story kita dalam berorganisasi atau bekerja, khususnya lebih ke leadership role. Gimana kita pernah memutuskan gimana kita pernah memberikan solusi untuk suatu masalah, suatu isu atau ada sengketa, gimana cara kita bersikap. Terus peran kita apa sih di tiap pekerjaan kita, itu peran yang memimpin atau enggak, atau kita pernah nggak berinovasi, tapi berinovasi kita itu menjadi hal yang baik dan bisa memecahkan satu isu begitu. Terus mereka juga mau tahu tuh korelasi antara pekerjaan dengan perkuliahan dan bagaimana pengalaman kerja dan ilmu dari kuliah kita di S1 itu bisa kita kuliah kita di S1 dan S2 bisa membantu untuk berkontribusi kepada negara. Karena beasiswa ini biasanya kayak PDP AAS itu mau kita yang dikasih beasiswa ini harus ada kontribusinya gitu ke negara. Jadi kita tuh harus bisa nge-link nih pekerjaan kita apa, kuliah kita apa, sehingga bisa berkontribusi seperti apa ke negara. Jadi itu kan pengisian aplikasi ya. Jadi kita menjawab esai. Jadi setelah submit aplikasi, terus kita tes IELTS. Tes IELTS-nya gratis dari AAS. Terus kita dapat undangan wawancara kalau udah lolos dari IELTS. Pertanyaan wawancara itu sih intinya kayak ingin mengeksplor lebih jauh sih apa yang kita tuliskan. Jadi kita jangan sampai mengada-ngada di tulisan kita itu. Maksudnya melebih-lebihkan bolehlah dikit, tapi yang penting itu core-nya adalah emang benar-benar kita kerjain dan benar-benar itu kita. Karena dia bakal nanya kembali, kalau kita bohong pasti bakal belibet sih ntar ngejawabnya waktu wawancara. Jadi pertanyaan pertama itu wawancara ini buat sharing aja untuk wawancara beasiswa. Dulu itu pertanyaan awalnya itu kayak dia background kuliah, pekerjaan sekarang. Kalau background kuliah kayak jawab simpel aja lah, jawab simpel kuliahnya di fakultas mana gitu. Terus pekerjaan dulu dan sekarang bisa dijawab simpel juga dengan menjabarkan gimana kita bekerja, apa tugas dan fungsinya. Terus kalau kemarin saya mengembangkan dengan menunjukkan kontribusi besar pekerjaan saya terhadap Indonesia. Jadi saya jabarin tuh bahwa saya sebagai perancang perundang-undangan, legal drafter di Kementerian Perdagangan, saya udah pernah terlibat dalam RUU Ekonomi Kreatif, peraturan pemerintah tentang trade remedies, peraturan Menteri Perdagangan terkait ekspor. Jadi saya tunjukkan apa sih peran saya di sana. Maksudnya saya tuh pernah memberikan input ke pimpinan, bagaimana yang baik. Terus bagaimana krusialnya pekerjaan saya sebagai perancang perundang-undangan, bahwa saya itu bisa mentranslate bahasa politik ke dalam bahasa hukum sehingga nggak ambigu jadinya bahasa dari peraturan perundang-undangan. Jadi tunjukin, ini saya mencontohkan hukum karena saya di Fakultas Hukum, jadi saya ntar disesuaikan sama teman-teman sendiri gimana cara menceritakannya. Terus pertanyaan selanjutnya itu biasanya ditanya apakah pernah terlibat dalam kegiatan pekerjaan di luar kantor. Maksudnya selain kantor kamu ngapain aja, apakah cuma kantor doang gitu. Harus sebaiknya sih kita itu selain kantor juga ada keaktifan yang lain juga. Nah saya waktu itu jawab saya pernah ngikutin short course di WTO dan lain-lain. Jadi intinya saya juga, tapi kita kalau bisa menceritakan kegiatan kita itu yang ada hubungannya juga sama kuliah yang mau kita ambil nanti. Jadi saya bilang dengan saya short course training di WTO itu memberikan saya sedikit insight sebelum memulai mempelajari courses yang akan saya ambil di Melbourne University. Jadi intinya saya ingin menunjukkan bahwa dengan pekerjaan saya, dengan short course dan training yang saya ambil, saya nggak akan nol banget ilmunya di perkuliahan nanti, karena kuliah nanti kan saya ambilnya terkait international trade juga. Jadi intinya
dari 10 saya udah paham 3 lah. Jadi saya tinggal lebih gampang adjust-nya. Jadi saya udah cukup familiar dengan course-nya, tapi jangan sampai juga dibilang loh kalau udah ngerti ngapain kuliah lagi. Nah, harus bisa dijawab juga. Tapi ada beberapa substansi yang saya belum paham dan saya akan memahaminya dari kampus ini, dari Melbourne Uni ini gitu. Jadi jangan sampai kita udah bekerja terus udah ikut training terus kayak udah ngerti, besoknya juga bakal nanya ngapain lagi mau kuliah kalau kayak gitu. Tetap harus ada dikasih hall atau peluang bahwa ada beberapa substansi yang perlu kita pelajarin dan itu sangat berguna untuk Indonesia, untuk negara. Terus selanjutnya biasanya dia mengapa memilih propose study program, mengapa memilih Melbourne Law School, mengapa memilih Master of Law. Ini bisa kita mulai dengan sampaikanlah universitasnya apa, fakultasnya apa, programnya apa, terus dijelaskan kenapanya. Yang pertama sih paling gampang adalah linear antara background S1 yaitu ilmu hukum, sehingga saya ngambil S2-nya juga ilmu hukum. Terus saya jelaskan bahwa hukum yang saya ambil ini adalah fokusnya kepada international trade law karena saya bekerja di Kementerian Perdagangan. Sebenarnya keuntungan kita bekerja dulu baru kuliah itu biar kita tahu kita mau fokus kemana sih. Tapi nggak semuanya juga. Mungkin ada teman-teman yang belum kerja tapi udah tahu mau fokus kemana juga boleh juga. Tapi menurut saya, pengalaman saya udah kerja misalnya kayak 6 tahun, maksudnya 5 tahun. Saya tahu nih saya mau ngambil course-nya yang mana. Jadi saya tahu bahwa Melbourne Uni itu emang sangat bagus buat saya karena ada course-nya. Jadi dari 8 courses, 6 courses-nya itu saya benar-benar emang pengen. Saya emang benar-benar butuh dan saya tahu apa ilmu yang akan saya ambil dari sana. Terus saya juga milih UniMelb. Jadi juga ditanya kenapa memilih Melbourne Law School dengan Master of Law propose study programnya. Saya juga jawab sih kayak memilih UniMelb karena saya sudah melakukan perbandingan dengan 3 universitas lainnya. Jadi saya benar-benar melakukan perbandingan sih antara Sydney University sama Adelaide sama Monash sama Melbourne. Memang Melbourne Law School itu adalah course-nya yang paling banyak yang saya butuhkan. Maksudnya dari 8 courses dia kayak 6 tuh bisa. Itu emang benar-benar course yang saya mau. Sedangkan kampus-kampus lainnya itu kayak sedikit sih course yang saya butuhin. Jadi saya milih Melbourne Law School itu bukan based on ranking, tapi based on courses yang saya butuhkan. Terus alasan lainnya memilih Universitas Melbourne karena ada research center. Jadi kalau di Melbourne Uni research centernya banyak. Dan ada salah satu yang benar-benar nyambung sama kerjaan saya dan sama passion saya, ada namanya Global Economic Law Network. Jadi itu economic law, itu ada trade, ada finance, ada digital trade. Pokoknya banyak lah. Itu salah satu penguat saya pengen Melbourne Uni. Balik lagi saya bukan karena ranking, tapi karena courses sama research centernya, pusat kajiannya. Terus alasan berikutnya biasanya saya milih juga karena dosen. Jadi misalnya pokoknya waktu saya daftar itu saya ada 3 dosen yang emang kiprahnya di WTO itu keren. Maksudnya benar-benar sering menulis. Pokoknya paham banget lah terkait WTO. Jadi saya pengen tuh ngobrol sama dosen itu. Jadi alasan saya milih Melbourne Uni karena courses, karena research center, karena dosennya. Balik lagi bukan karena ranking. Tapi itu free sih, kalau mau based on ranking juga nggak apa-apa. Ini saya sharing pengalaman saya aja. Terus berikutnya tuh interviewer itu juga nanya, ini masih di slide yang ini sih Mbak, tapi saya nggak nulisin ininya. Terus pengalaman saya waktu wawancara itu juga ditanyain coursesnya apa aja. Saya bahkan bisa menjelaskan dari 8 courses itu, saya bisa menyebutkan courses yang mau saya ambil, ada 8. Nah saya kayak 5 courses itu bisa saya jelasin kenapa saya mau ambil itu, apa yang akan saya pelajari dari sana, dan apa gunanya nanti untuk ke kontribusi. Contohnya ada satu course Digital Trade Law. Saya tahu tuh bahwa dari belajar Digital Trade Law itu saya akan bisa ngebalance antara keuntungan ekonomi yang didapat dari perkembangan digital trade sama bahayanya terhadap privasinya Indonesia. Nah, saya bilang saya mau mempelajari gimana cara kita membalance antara kepentingan nasional sama kepentingan ekonomi. Nah, itu nilai plus sih pasti bagi
bagi pewawancara, karena ini anak tahu nih dia mau ngambil kuliah ini dan dia tahu mau belajar apa dari sana. Terus yang terus nanti pasti juga ditanya pertanyaan selanjutnya adalah terkait kontribusi. Biasanya pasti beasiswa apapun juga ditanya kontribusi ke Indonesianya apa gitu. Dia akan refer ke supporting statement yang udah kita bikin di esai. Misalnya contohnya saya dibikin di esai itu saya mau membela kepentingan Indonesia di panggung WTO terkait kebijakan European Union yang mendiskriminasi produk palm oil misalnya. Terus saya juga mau penyusunan kebijakan yang baik di rancangan undang-undang terkait pelindungan data pribadi. Terus mau memberikan masukan juga mengenai penyusunan perundang-undangan. Jadi cara menjawab kontribusinya itu saya menjawab dengan menyampaikan fakta-fakta terkait isu-isu tadi, terkait palm oil, digital threat, terus untuk untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar paham nih ada isu di Indonesia terkait palm oil, terkait privacy, itu emang lagi happening dan saya jelaskan tuh, saya paham lah, saya ceritain gimana sih isunya. Terus saya jelasin karena ada isu tersebut, ada isu palm oil ya misalnya, palm oil kita di ban ekspor sama EU. Nah, saya jelasin saya mau ngambil course dispute settlement in WTO. Nah, saya mau ambil itu karena saya mau mempelajari gimana cara negara memenangkan kasus di WTO supaya saya bisa mendukung membela barang ekspor kita ke EU. Itu sebagai contoh sih. Terus terkait kontribusi terus jadi kontribusi itu saya jelaskan juga ada kontribusi jangka pendek, ada kontribusi jangka menengah, kontribusi jangka panjang. Jadi menurut saya, pengalaman saya dan teman-teman kalau diskusi juga, kita ketika kasih kontribusi be spesifik. Jadi kalau saya kontribusi jangka pendeknya, saya mau terlibat setelah saya menyelesaikan S2, saya akan terlibat dalam penyusunan rancangan undang-undang apa gitu. Terus jangka menengahnya saya mau jadi perwakilan di luar perwakilan Kementerian Perdagangan di luar negeri. Karena saya jadi bukan cuman jabatannya, tapi kenapa kamu mau? Karena saya mau mempromosikan barang ekspor atau mau ngapain gitu. Terus jangka panjangnya saya mau jadi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Karena apa gitu. Jadi jangan be spesifik, tapi jangan fokus ke jabatannya. Fokus ke mengapa kamu mau itu dan apa perubahan yang mau kamu buat gitu. Next, Mbak. Jadi itu saya cerita rada banyak, mungkin itu lebih ke beasiswa AS ya. Dan ini juga masih beasiswa AS. Ini sih email mengenai pengumuman kelulusan administrasi, IELTS, kelulusan kelulusan ini. Final announcement lah pokoknya. Next, Mbak. Nah, ini jadi ini saya lebih ke cerita AS, mungkin juga biar teman-teman semangat juga ya karena maunya ke Australia, ya beasiswa yang paling terbaik itu adalah AAS. Menurut saya ya. Karena AAS itu jadi seminggu sampai 2 minggu setelah pengumuman lulus itu kita akan diikutkan namanya pre-departure training. Jadi ada 3 jangka waktu beda-beda nih. Jadi kalau bagi yang IELTS-nya, kan itu tadi tes kedua kan IELTS. Bagi yang IELTS-nya dapat 6,5, itu kita dikasih 7 minggu pre-departure training. Itu di Jakarta dan di Bali. Yang bagi IELTS-nya 5,5 itu 9 minggu. Nah, IELTS-nya di bawah 5,5 itu 4,5 bulan kalau nggak salah di Bali. Nah, jadi selama pre-departure training itu kita harusnya cuti dari kantor atau mungkin yang swasta mungkin terpaksa berhenti. Jadi dalam sehari di weekdays itu kita akan belajar selama 4 jam di pre-departure training ini. Jadi variasi belajarnya itu ada diskusi, presentasi, ada berbahas tenses and grammar, terus kita juga dilatih buat nulis paper, ada yang pertama 500, yang kedua final assignment itu 1.500 buat paper. Terus kita juga ada nonton movies, ada dengerin audiobooks, terus ada discussion,
Yang paling seru itu terakhir adalah poster presentation. Jadi kita bikin presentasi, kita bikin di poster, nanti kita nungguin kalau ada yang mau nanya kita ceritain apa nih tentang apa gitu. Terus ada excursion ini jadi AAS itu ngasih duit buat kita untuk ya jalan-jalan, main-main atau kemana gitu di Jakarta. Terus ada yang bagusnya juga ada cross culture. Nah ini mungkin beasiswa lain nggak bisa ngasih, karena cross culture ini pelajaran dari native Australian mengenai culture di Australia. Jadi dia mempersiapkan kita benar-benar untuk gimana cara kita bisa mingle lah sama orang-orang Australia nanti ketika kuliah. Ini salah satu poin plus sih dari AS. Jadi kita diletakkan selama pre-departure training ini selama 7 minggu atau 9 minggu atau 4,5 bulan di kondisi seperti kayak lagi kuliah dan diajarkan terutama dalam hal presentation dan writing paper. Nah, poin plusnya lagi, jadi untuk pendaftaran ke universitas, AAS itu akan mengadakan satu university fair dalam satu hari, di mana kita bisa konsultasi dengan university representative, dan setelah itu kita dapat satu hari di hotel mana akan diundang semua kampus dari Australia. Jadi kita bisa nanya-nanya, bisa bisa konsul lah, kita tuh maunya di mana sih gitu. Dan kita bisa menominate 2 university dan kemudian AAS yang akan mengurus application ke university tersebut. Itu privilege banget sih, maksudnya kalau beasiswa lain pasti kita ngurusnya sendiri kan untuk dapetin LOE. Nah ini diurusin sama AAS. Jadi pada intinya itu AAS itu bener-bener manjain sih kalau saya bilang kayak dalam pengurusan university ini. Terus persiapan keberangkatan, pengurusan visa pun juga akan dipandu oleh AAS. Kalau kampus lain mungkin kita harus ngurus sendiri gitu. Next Mbak. Terus berikutnya, nah jadi sampai di Melbourne, sebelum proses perkuliahan berlangsung itu AAS awardee ini akan mengikuti IAP namanya Introductory Academic Program. Pada intinya kegiatan ini mirip dengan PDT tadi, Pre-Departure Training di Jakarta, tapi ini di Melbourne dan dilakukan bersama dengan penerima beasiswa AAS internasional. Ada dari Vietnam, Kamboja, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, PNG, Pakistan, India, Bangladesh, banyak lah pokoknya. Jadi kita dibikin, ya kita dicampur lah dalam satu kelas itu bersama orang-orang internasional. Jadi ini sebelum kuliah nih ceritanya, sebulan sebelum kuliah, dan kita banyak tugas kelompok, diskusi, presentasi gitu. Kalau tugas akhirnya itu kalau untuk law school itu moot court. Kalau untuk selain law school itu biasanya kita presentasi. Jadi ini seru banget dari AAS itu, dari pre-departure training itu di Jakarta, terus di Melbourne juga dikasih juga pendidikan sebulanan. Jadi untuk mempersiapkan kita kuliah itu dia bener-bener dipersiapkan banget. Di Jakarta disiapkan, di Melbourne pun disiapkan. Jadi itu enaknya AAS. Jadi setelah itu baru saya mulai kuliah. Nah terus next Mbak. Ini perlu dibahas Mbak, education system. Oke. Jadi education system in Australia ini salah satu pertanyaan dari IDS juga. Ini saya jawabnya mungkin based on pengalaman aja ya. Maksudnya saya juga nggak searching banget education system itu seperti apa ya. Jadi mungkin secara lengkap mungkin bisa browsing di website masing-masing, dan kalau ada saya salah ya mungkin teman-teman cari sendiri, di riset sendiri lagi. Jadi di sini mungkin saya cerita lebih ke pengalaman. Mungkin education system saya di tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena saya kan generasi pandemik nih, generasi COVID yang lebih banyak Zoom. Saya benar-benar setahun online. Jadi education systemnya itu perkuliahannya itu terbagi 2, ada intensif, ada semester length. Semester length adalah maksudnya semester length itu jadwal perkuliahan kayak biasa kayak kita di Indonesia per semester. Jadi jadwalnya ada tiap minggu dan akan ada ujian mid semester, ada ujian akhir. Kalau intensif, kalau law school itu semuanya intensif. Jadi intensif itu perkuliahan itu cuma dilakukan kayak 5-7 hari aja untuk satu course. Jadi saya 8 course.
Jadi Melbourne Law School itu selama setahun ada 8 course dan satu course-nya itu cuma kayak 5 sampai 7 hari aja. Dan biasanya kalau nggak pandemi, kalau nggak COVID, biasanya itu kuliah intensif ini dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi selama tahun 2020 karena COVID, jadi nggak full kayak gitu. Jadi kita Zoom, kadang Zoom 2 jam, terus kita bikin discussion board, kita diskusi, terus masuk lagi. Jadi 2 jam diskusi sama teman, 2 jam masuk lagi, 2 jam rehat, 2 jam mungkin dosennya buka kelas cuma buat jawab pertanyaan. Jadi itu variasi sih. Jadi selama zaman COVID, selama zaman Zoom-Zooman ini tuh bentuk kuliahnya itu ada yang recorded lecture. Recorded lecture maksudnya dia ada video terus kita tinggal nonton. Ada yang live lecture, maksudnya kita benar-benar bisa ngobrol sama dosennya. Ada breakout room discussion, jadi kita kayak kita dipisah-pisahin. Misalnya satu grup ada 3 orang, itu kita discussion untuk menjawab pertanyaan apa gitu. Terus kita juga bisa actively involved in discussion board. Jadi ada discussion board itu kayak di learning management systemnya itu ada, pokoknya ada satu page isinya pertanyaan dari dosen, terus kita disuruh jawab. Ya udah, kita di sana bisa submit jawaban, terus bisa bantah-bantahan, bisa diskusi atau apa gitu. Terus ada presentation juga, ada individual atau grup. Nah kalau untuk ujian itu ada variasinya. Ada yang sitting exam. Sitting exam ini kayak ujian kita di Indonesia, kayak ujian tertulis dalam 2 jam. Saya itu Melbourne Law School, kalau Law School nggak pernah ada sitting exam, tapi kayaknya anak ekonomi dan lainnya itu ada yang sitting exam. Jadi 2 jam aku nggak kebayang sih gimana 2 jam, kayaknya kita di depan komputer, ya udah 2 jam itu harus beres. Nah kalau Law School, kalau fakultas hukum, bentuk ujiannya biasanya paper, research paper. Dari biasanya tuh untuk satu course 9.000 words. Kita harus bikin 9.000 words untuk sebagai tugas akhirnya, sebagai ujiannya. Atau kita bisa ngambil examination tapi kerjain di rumah dalam 4 hari. Dan itu totalnya 5.000 sampai 6.000 words. Jadi 6.000 words harus dikerjakan dalam 4 hari. Jadi sebenarnya dengan kuliah online ini sih emang kayak kurang maksimal. Jadi kurang maksimalnya itu lebih ke diskusi sama temennya nggak bisa, maksudnya nggak seenak kalau kita kuliah langsung lah ya, bisa ngobrol. Kalau di online tuh agak awkward gitu juga sih. Jadi nuansa kuliahnya kurang dapet, tapi ya udahlah ya. Tapi plusnya bagi saya sih kalau dengan Zoom ini ya nggak perlu capek-capek banget ke kampus, nggak capek, nggak bosen juga misalnya di kelas. Terus kadang bisa lebih confident ya buat speak up dengan Zoom ini. Terus dosennya jadi nggak bisa nge-push kita untuk aktif gitu, karena kalau mau nge-push buat aktif ya kita tinggal matiin video juga bisa gitu kan. Terus ada recorded lecture. Kalau recorded lecture ini kan jadi kayak bisa diulang-ulang, kan saya Inggrisnya juga kurang oke nih, jadi kayak misalnya kayak nggak ngerti, ya udah diulang aja, terus diulang sampai 3 kali sampai kita nangkep apa sih yang diomonginnya gitu. Itu keuntungan dengan ada recorded lecture. Kalau kita nggak pandemi kuliah di kelas ya mungkin nggak ada yang bisa kita tonton lagi untuk diulang-ulang gitu. Terus kuliahnya itu dosennya itu jarang dosen ceramah gitu sih, jarang dosen yang ngomong panjang lebar. Biasanya cuman kebanyakan dia tuh set up Zoom meeting itu hanya untuk untuk apa? Untuk kita discussion, untuk kita tanya jawab. Terus apa lagi? Learning. Terus ada juga namanya learning management system. Learning management system ini jadi ada satu website lah ya namanya. Jadi gimana kita tahu Zoom link, gimana kita tahu bahannya apa atau tugasnya apa, itu dari learning management system ini. Jadi semuanya ini dalam satu aplikasi, kita udah tahu tugas kita apa, kita tahu discussion-nya gimana, gitu-gitu. Terus terkait penilaian ujian itu ada penilaian kali ya, ada PAS. PAS itu yang penting 50 sampai 65 itu berarti kita lulus. Di bawah 50 berarti fail.
Terus ada H3 itu 65 sampai 70, H2B itu 70 sampai 75, H2 itu 76 sampai 80, H1 itu 80 sampai 100. Itu nilai tertinggi. Terus kalau apa ya? Teman-teman kuliah ya kadang saya pikir orang kuliah di internasional tuh aktif banget gitu, tapi di Melbourne Uni nggak. Beberapa course ada sih yang aktif banget, tapi beberapa course juga ada yang nggak aktif, yang matiin video juga kadang. Ya itu variasi lah ya, variatif. Terus kalau dosennya di Australia itu friendly banget. Jadi kita ngobrol tuh kayak sama teman, cuma panggil nama. Terus mereka itu emang sering minta pendapat dan perspektif, dan apapun pendapat kita, apapun jawaban kita, itu yang paling senang itu mereka akan selalu bilang, oh thank you for your good answer atau apa, your good opinion. Dan dia akan berusaha mengkomentari apapun jawaban kita, sedikit apapun kita menjawab pasti dokumentari, dan itu kayak bentuk appreciation dari dosen sih kalau saya bilang. Terus next. Aku boleh nyalain lampu dulu? Betul, gelap. Halo? Oke. Ini masih boleh, waktunya gimana? Masih banyak? Oke. Takutnya udah pada ngantuk. Oke. Semoga bisa ini ya, bermanfaat sharingnya. Saya lanjutin dulu ya. Terus requirement ya, IDS juga nanya tentang requirement. Jadi kayak saya bilang tadi, memilih kuliah itu jangan based on ranking, tapi based on courses lah sih. Kamu butuhnya course apa gitu. Terus ya apa ya, kalau misalnya teman-teman dapat beasiswa AS itu teman-teman bisa lebih mudah untuk masuk Melbourne University atau universitas lainnya di Australia. Yang penting IELTS-nya udah dapat 6,5 atau 7 aja. Terus kalau dengan AAS itu segala pengurusan application itu udah dihandle sama AAS semua. Visa pun nanti akan dibantu oleh AAS. Itu tes kesehatan pun juga kalau nggak salah dibayarin juga sih. Jadi itu nilai plus AAS sih dibanding beasiswa yang lain. Terus kalau mau daftar manual, kalau mau dapetin LOE manual secara sendiri, bisa langsung ke bagian how to apply di tiap university. Terus untuk Melbourne Uni ada di website Melbourne Uni. Terus kalau intake and application-nya itu tutupnya kalau untuk yang Februari. Jadi masuk Melbourne Uni ya, saya nggak tahu kampus yang lain, saya belum riset juga sih. Kalau untuk kampus Melbourne Uni itu kalau masuknya Februari aplikasinya tutup 31 Oktober. Kalau masuk Juli aplikasinya tutup 30 April. Jadi kita bisa masuk semester 1 atau semester 2. Terus kalau respon dari Melbourne Uni itu sendiri, katanya sih aku lihat dari website sih ini, dari 4 to 6 weeks after receiving the completed application. Nah, biasanya persyaratannya standar, biasanya transkrip nilai, ijazah S1, yang sebaiknya udah dalam bahasa Inggris. Tapi kalau nggak punya bahasa Inggris, bisa dilampirkan translation-nya oleh sworn translator. Terus ada CV juga. CV itu at least ada data diri, education background, career background, short courses yang udah diikutin, atau training yang pernah di-attend oleh teman-teman. Jadi, teman-teman mending dari kalau baru mau mulai perjuangan buat dapetin kuliah dan beasiswa, mulai perbaiki CV-nya, diisi dengan paling update juga. Terus punya TOEFL, IBT, biasanya punya IELTS. Ini masih dalam rangka ini ya, pendaftaran Melbourne Uni. Ada TOEFL, IBT atau IELTS atau PTA. Terus ya biasanya diminta ntar personal statement, references dari supervisor di kantor, sama lecture dari akademik lah, dari academic reference. Terus ada IELTS sama TOEFL. Terus berikutnya Mbak, next. Nah, ini benefits of studying at Australia. Jadi saya ini pertanyaan IDS juga. Untuk keunggulan universitas itu masing-masing unggul di bidang masing-masing.
mungkin saya cuma bisa komentari terkait ranking. Nah, saya juga belum pernah membandingkan Melbourne Uni dengan universitas yang lain. Saya milih Melbourne Uni itu khususnya Fakultas Hukum ya. Pertama karena emang beasiswanya AS. Terus ini udah saya bilang sih. Jadi dibandingin dengan kampus yang lain, emang kursnya lengkap dan sesuai sama yang saya butuhin. Terus dia itu ada, ini saya baca di website sih, ada 180 subjects in 26 specialist legal areas. Terus Melbourne Uni kayak saya bilang tadi punya dosen-dosen yang emang ahli di fieldnya. Terus ada research center yang bisa membantu saya dalam enhancing knowledge saya di bidang international trade law, karena ada research centernya namanya Global Economic Law Network. Jadi tadi itu pemilihan uni course, ada course, ada research center, ada dosennya. Jadi untuk keunggulan fakultas dan universitas mungkin disesuaikan dengan preferensi masing-masing sih. Jadi lihat course-nya dulu, lihat dosennya, lihat research center, baru itulah keunggulannya kenapa kuliah di Australia. Terus lebih ke kenapa saya emang sangat pengen di Melbourne, karena nah ini pribadi sih, ini subjektif, karena kotanya itu katanya paling keren di Australia. Kalau saya kutip dari ada di website kan, dia one of the safest atau city in the world lah gitu. Terus teman-teman yang udah balik dari Melbourne, dari Sydney, dari Adelaide, yang udah pernah jalan ke Melbourne emang bilang Melbourne paling bagus. Karena kotanya itu super entertaining. Jadi kayak kemarin itu kan Australia kan termasuk berat ya lockdownnya, sehingga kita sekarang bisa COVID free alhamdulillah, karena emang kayak 3-4 bulan itu 3 bulan deh kita lockdown yang sangat berat. Ada batasan jalan cuma boleh 5 kilo, ada masker wajib, ada jam malam. Jadi kita benar-benar nggak bisa keluar, tapi berada di dalam Melbourne itu pun udah cukup sih, karena kayak meskipun lagi lockdown, kita bisa jalan lah keluar kayak ke supermarket. Tapi kan saya jalan sambil jalan belanja, saya jalan-jalan dikit, itu aja udah oke banget. Di Melbourne itu sendiri udah oke banget gitu. Jadi udah super entertaining lah kotanya. Terus kalau manfaat kuliah di Australia, di luar negeri lah ya. Aku nyaranin tuh kalian tuh emang harus kuliah ke luar negeri, karena akan banyak banget pengalaman yang kita dapetin dari kuliah di luar negeri. Ya mungkin dibandingkan dengan kuliah dalam negeri, aku rasa kalau kita kuliah dalam negeri mungkin kita bakal lebih fokus ke kuliahnya aja. Mungkin saya juga nggak tahu. Jadi kalau kita kuliah ke luar negeri itu kita dapat pengalaman banyak. Kuliah dengan tingkat difficulty mungkin lebih tinggi ya, karena dari bahasa kita udah bukan bahasa kita. Terus aturan penulisan paper yang ribet, yang lebih strict. Mungkin tuntutan untuk menyusun paper yang sangat mengedepankan critical thinking. Ya mungkin dalam negeri juga sih, tapi ini yang saya rasakan di luar negeri ya begini. Terus ada pengalaman survival di negara lain, terus membuat jaringan dengan teman Indo pun kita lebih solid, karena itu kita sama-sama saling nolong di negara orang, apalagi di zaman COVID tuh jadi semakin solid, karena kita kayak saling nanyain keadaan gimana, saling tambah akrab lah. Sama teman internasional juga punya jaringan jadinya. Terutama kalau AS kan kita sebelum kuliah emang diakrabkan dulu gitu kan di program IAP-nya, jadi kita udah akrab duluan sebelum kuliah. Terus kita bisa memahamin culture dari negara lain. Terus saya juga jadi punya privilege bisa menyaksikan gimana negara Australia itu menghadapi COVID dengan sangat-sangat baik, sehingga sekarang jadi COVID free. Jadi saya cukup alhamdulillah sih bisa menyaksikan langsung. Terus kita jadi buka wawasan, bisa sekalian liburan, bisa cari entertainment, bisa bekerja juga, dari yang bekerja part time yang kayak bisa jadi kitchen hand, bisa kerja di restoran, bisa kerja di nge-setting dagangan orang, sampai bisa kerja di kantor. Banyak pilihan kalau di Australia, terutama di Melbourne, banyak banget pilihan kerjaan. Terus kita bisa socialize with local people. Terus ya pokoknya 1-2 tahun kuliah di sini tuh pasti pengalaman itu oke banget lah. Dan mungkin bisa untuk pribadi yang lebih baik juga nantinya. Boleh next, Mbak? Nah ini hal utama yang harus dimiliki itu untuk bisa melanjutkan
uh, kuliah S2 di luar negeri dengan beasiswa. Kuliah di luar negeri dengan atau tanpa beasiswa. Jadi kita tuh harus berani dulu mimpi buat kuliah, bahwa kita akan kuliah di luar negeri. Terus simpen terus tuh mimpi di kepala kita sampai kita bisa kuliah. Selalu optimis, selalu optimis. Terus ya Tuhan akan bantulah. Banyak orang di angkatan saya waktu di S1 di Fakultas Hukum di UNAN itu mungkin yang sangat jauh lebih pintar dari saya, yang jauh lebih aktif, tapi dia nggak kuliah di luar negeri, cuma karena nggak kepikiran. Jadi dia nggak kepikiran, dan karena nggak kepikiran jadi nggak punya mimpi. Jadi saya yang dulunya biasa-biasa aja, karena saya punya mimpi, akhirnya saya terus coba. Jadi ini bukan masalah pintar di zaman S1 atau aktif. Yang penting kita punya mimpi, punya kemauan. Karena kalau saya tuh dari dulu memang suka pelajaran-pelajaran yang berbau internasional. Jadi pengennya emang kuliah di luar juga. Terus kita harus punya jiwa yang pantang menyerah terhadap kegagalan. Jadi pencarian beasiswa, melamar kuliah, dapetin kuliah di luar negeri, dapetin beasiswa itu for most people, some people, bukan sesuatu yang mudah. Banyak yang gagal berkali-kali, termasuk saya. Jadi kayak perlu jiwa yang gak gampang down. Jadi jangan mudah nyerah lah. Karena pokoknya ini kalau untuk beberapa orang mungkin bakal sekali coba bisa lulus. Tapi ada juga orang-orang yang kayak saya mungkin bakal ups and downs. Kesal karena gagal di akhir. Misalnya udah kayak di LPDP dulu, pertama LPDP gagal cuma karena tes psikologi saya gagal. Itu kegagalan pertama yang paling bikin bete. Sampai akhirnya gagal beberapa kali, sampai akhirnya udah kayak feeling numb gitu. Ya udahlah, gagal, coba lagi. Tapi capek juga sih. Tapi ini bakal ups and down, bakal roller coaster lah. Jadi teman-teman harus siapin mental, yang penting mimpi dulu. Jadi jangan pernah menyerah sama mimpinya. Terus lanjut, Mbak. Terus selain itu kan tadi punya mimpi, terus kita punya something to fight for sih kalau saya bilang. Jadi kenapa nih mau S2 harus ada. Jadi tadi mimpi, terus alasannya apa? Mau naik jabatan kayak, mau nambah ilmu terkait substansi tertentu, mau perluas jaringan, atau cuma challenge, atau cuma karena tinggal di luar negeri. Pokoknya ada alasan kuat yang buat kita terus lanjut untuk kuliah di luar negeri sama dapetin beasiswa. Terus perbanyak jaringan pertemanan dengan orang yang udah dapetin beasiswa. Kayak sekarang kita lagi melakukan hal ini. Jadi kita buat jaringan dengan orang yang udah dapetin beasiswa dan yang sedang berjuang dalam dapetin beasiswa. Jadi kayak surround yourself with these people agar Jadi kita selalu ingat itu dengan mimpi kita bahwa kita pengen kuliah di luar negeri. Jadi kita dengan men-surround ourselves with those people yang struggling untuk dapetin beasiswa, kita jadi selalu terupdate dengan info-info beasiswa terbaru dan bisa saling membantu dalam persiapan untuk nge-apply kuliah sama nge-apply beasiswa. Tuh, terus kalau masih ini sih, kalau masih untuk meningkatkan peluang, kalau masih S1 ya, kalau teman-teman ada yang masih S1 ya inilah IPK-nya tinggiin, aktif di perlombaan, organisasi atau kegiatan sosial, karena itu emang membantu. Karena kadang-kadang ditanyain sih, kalau PDP kadang nanyain waktu kuliah ngapain, organisasinya ngapain gitu. Oke, next Mbak. Ini dream slogan aja sih, dream big, start small, but most of all start. Jadi perjuangan beasiswa ini mungkin akan terlihat berat, mungkin bisa juga terlihat mudah, tapi bagi banyak orang mungkin terlihat berat, tergantung orangnya. Jadi hal terpenting yang kalian harus mulai itu adalah mulai dulu aja. Jadi melangkah dulu. Melangkah pertama adalah yang pasti gerbang pertamanya adalah TOEFL dan IELTS. TOEFL dulu mungkin untuk ini asumsinya mungkin TOEFL-nya kayak 500-an, naikin jadi 550.
belajar terus baru apply IELTS, baru cari kampus, dapetin LOE, lamar beasiswa, sampai kita dapetin beasiswa. Jadi mulai dulu aja dengan IELTS dan TOEFL. Next, boleh Mbak? Ya, ini winners never quit and quitters never win. There is no failure except in no longer trying. Jadi ketika nanti misalnya gagal dapetin kampus, dapetin LOE atau dapetin beasiswa, gagal pertama, kedua, ketiga, ya kalau kamu akan dikatakan gagal ketika kamu udah nggak mencoba lagi gitu. Jadi ya keep trying sih, jangan nyerah. Oke, next. Jadi apa ya? Ya intinya perjuangan akan berat, ketika jatuh lagi bangun lagi. Terus tapi ketika bangun lagi jangan lupa review kesalahan sebelumnya dan jangan sampai gagal karena kesalahan yang sama. Kalau gagal karena waktunya mepet, ya itu berarti nggak belajar sama sekali. Kalau dulu seminggu jadiin kerjanya sebulan gitu. Kalau dulu topiknya kurang deep, ya udah nggak usah, maksudnya jangan general, tapi pilihlah salah satu topik yang mau kamu bawa tapi lakukan secara deep, jadi kontribusinya jelas nanti, terus pemahaman kamu akan isu itu juga jelas. Jadi ketika gagal bangkit lagi, jangan mulai dari nol, evaluasi kekurangan dan kesalahan sebelumnya dan gunakan itu agar aplikasi kita jadi lebih baik. Terus ya ibadah, minta restu orang tua. Ya, nah banyak banget materi dari Kak Juan yang tentunya sangat komplit banget ya, mulai dari bagaimana cara bisa kuliah di salah satu kampus terbaik di dunia, terus kemudian juga melalui apa juga sudah dijelaskan, yaitu melalui beasiswa AIS, gimana nanti cara dapetinnya, cara tips triknya, wawancaranya seperti apa, itu tadi sudah komplit banget. Tapi teman-teman itu banyak yang menitipkan pertanyaan ya Kak, ada yang seputar beasiswa, ada juga yang seputar kuliah di Melbourne University ya, jurusan. Mungkin kita scroll dulu nih pertanyaannya dan akan kita bacakan, nanti dijawab Kak Juan ya Kak. Oke, pertanyaan dari yang pertama ada Delila Yewi. Dia bertanya, Kak, apakah di universitas di Australia ada jurusan perawat gitu Kak? Ya. Belum pernah ini sudah riset. Oke. Tapi masih banyak perawat di sini, pasti ada akademi kali ya kalau perawat bukan university. Tapi saya jujur belum riset sih. Kalau mengenai availability-nya. Ya mungkin nanti dari Kak Delila Yewi nanti bisa riset sendiri ya, riset mandiri apakah ada jurusan perawat kayak gitu. Kalau setahu saya, kalau yang dokter Kesmas itu namanya kan public health. Public health itu setahu saya di dalam itu ada dokter, ada farmasi, ada apa sih yang kebijakannya itu loh, yang researcher dan kebijakannya gitu. Tapi kalau perawat saya belum ada teman. Jadi kayak kurang tahu. Berarti lebih ke jurusan yang general kesehatan ya Kak? Iya. Terus kemudian ada pertanyaan dari Parianda Ulfa. Ini bertanya tapi beasiswa lain ya Kak, karena Kakak juga sudah pernah mencoba Erasmus. Dia bertanya apakah Erasmus itu soalnya susah-susah. Nah, karena Kakak juga pernah mencoba, mungkin bisa sharing-sharing nggak? Nah, Erasmus belum. Belum ya? Erasmus. Tadi aku cuma masukin itu ke beasiswa yang udah pernah. Kalau aku tuh udah pernah Stunet, Chevening, LPDP, New Zealand, sama AS. Erasmus belum. Cuma teman aku ada yang Erasmus. Nanti mungkin bisa aku hubungin kalau mau. Kita bisa hubungin ke teman aku. Namanya Vidi. Mohon maaf nih udah 2 pertanyaan nggak bisa dijawab. Tidak apa-apa Kak. Kita lanjut ya Kak. Dari Dwi Anjani, Kak mau nanya, apa benar kalau daftar LPDP cuma 2 kali kesempatan dalam hidup? Ini
Sudah pernah coba juga Kak? Pernah PDP. Kalau nggak salah, kalau kita udah gagal di tahap ketiga mungkin, nah kita ada kayak kuota cuma berapa kali lagi bisa. Cuman exactly-nya aku lupa. Tapi aku pernah pelajarin sih dulu waktu pertama kali PDP. Aku emang aware bahwa kayak ada kuota kalau kita udah ikut tahap keberapa gitu cuma boleh berapa kali. Kalau aku kemarin cuma baru sampai 2 kali. Iya. Berarti ada batasannya ya Kak? Ya aku ada batasannya. Oke. Tapi itu biasanya tuh pasti ada tersedia di website sih, itu something yang bisa kita riset di websitenya sendiri. Iya. Tapi kalau untuk AAS sendiri tidak ya Kak? Kalau misalnya belum berhasil bisa coba terus ya? Aku udah ketiga sih nih. Jadi bisa coba terus. Iya, berarti ya teman-teman IDS juga kalau misalnya mau mencoba beasiswa, ya bisa mencoba beasiswa AAS gitu ya. Kalau ke Australia aku saranin AAS, karena tadi kan aku bilang banyak privilege-nya kan, banyak keuntungannya, semua diurusin, ada pendidikan 2 kali. Oke. Lanjut Kak, pertanyaan dari Gisya Olivia. Kak, apakah kampus di Australia menyediakan beasiswa kuliah eksistensi dari D3 ke S1? Mungkin bisa kayak AAS gitu, bisa nggak sih Kak? Kalau AAS cuma S2, tapi kalau dari kampusnya sendiri, yang saya lihat selama ini, beasiswa itu banyak kan S2. Kalau eksistensi D3 ke S1, kurang tahu sih. Oke. Aduh, mohon maaf nih, belum. Kita lanjut ke pertanyaan dari Dwi Monika Sari. Nah, ini ada yang penasaran, mungkin masih awam dengan tadi kan syarat untuk mendaftar kuliah di luar negeri kan salah satunya punya LOE ya Kak. Nah, Dwi Monika Sari ini bertanya, Kak, apa itu letter of acceptance? LOE itu apa gitu? Minta penjelasan. Jadi LOE itu sebenarnya kayak surat bahwa kita udah diterima di kampus ini. Jadi dia ada 2, ada unconditional sama conditional. Kalau unconditional letter of acceptance berarti kita benar-benar diterima tanpa ada persyaratan apapun. Kalau conditional, kita diterima tapi ada yang kurang nih, misalnya kurang IELTS atau biasanya kurang IELTS sih kebanyakan. Jadi intinya LOE itu adalah tanda bahwa kita diterima di kampus itu, dan untuk pengurusannya biasanya personal statement, reference letter dari akademik sama kantor, sama IELTS. Personal statement itu lebih ke ini sih, kita menceritakan kita gimana gitu, kenapa kita mau kuliah di sana, apa skill kita, kenapa kita mau kuliah di sana, ya balik kayak tadi saya ngomongin, kursus apa yang mau kita mau, dan apa gunanya kita belajar kursus itu untuk negara kita. Kalau lebih plus lagi kalau kita bisa kasih tahu kontribusi untuk negara yang ngasih kita kuliah itu, misalnya di Belanda, apa gunanya kita sama Belanda, ada nggak kerja sama Indonesia dan Belanda, tapi itu nilai plus sih, yang penting kontribusi ke negara sendiri. Itu. Ya, mungkin teman-teman idea sudah bisa mempersiapkan kalau misalnya mau kuliah di luar negeri harus punya LOE, tapi cara untuk mendapatkan LOE dipersiapkan personal statement-nya, kemudian dapat reference dari institusi kantor atau kampus sebelumnya, dan tentunya IELTS ya Kak. Nah, sebenarnya untuk urusan LOE itu kan bisa dari sendiri. Tapi kalau tadi aku bilang kita ikutin pameran-pameran universities, biasanya itu ntar kita ketemu representatifnya kan. Misalnya ada representatif dari Groningen, dari Leeds, atau dari mana. Nah, aku kemarin itu ngobrol, terus minta kartu nama, terus aku kontak, bisa nggak aku mengurus LOE ini? Oh bisa, kirim aja. Yang dibutuhin ini. Terus mereka ngirim, terus kayak sebulan kemudian udah dapet LOE-nya. Gitu. Oke. Berarti pasti banyak jalan ya. Pasti sering riset aja. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Dari Rizka Maze, izin bertanya Kak, apakah kuliah di luar negeri perlu modal banyak? Soalnya saya ingin S2 di luar negeri tapi bingung tahapan untuk mencapainya. Biaya di kuliahnya atau biaya memulai, biaya perjuangannya? Kalau biaya kuliahnya, setahu aku tuition fee setahun ini hampir 1 miliar. Jadi biaya sekolahnya itu 1 miliar. Itu belum biaya hidupnya di sini kan. Nah, ya itu kalau beasiswa kan di cover full tuh.
biaya sekolah, biaya hidup udah di cover. Kalau AS itu udah jauh lebih dari cukup lah kalau untuk single. Tapi kalau biaya perjuangannya, kalau dia mau mulai, yang mahal cuman IELTS sih, 2,8 juta. Terus yang lain kayak, ya mungkin ikutin seminar ini investasi yang bagus sih, ikutin ideas, ikutin apa itu investasi yang bagus, karena ya bakal ngelit kita ke beasiswa dan kampus. Jadi perjuangannya ya untuk IELTS saja sih, lebih ke keluar duitnya. Oke. Gitu. Jadi memang kalaupun mau gratis ya harus prepare untuk bisa mendapatkan beasiswa ya Kak. Paling Iya ya, benar. modal awalnya bisa mendapatkan IELTS gitu. IELTS. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini tadi kayaknya serupa aja ya Kak, dari Dian Nur Fitria. Tahapan pertama untuk kuliah ke luar negeri bagaimana sih? Tadi kan juga sudah sempat dibahas. Ya. Mungkin Kakak mau ada tambahan gitu? Oke. Mungkin lebih mengulang ya. Pertama itu ya something, langkah kecil adalah gate-nya itu adalah IELTS. Kenapa aku nggak bilang TOEFL, IELTS atau TOEFL IBT? Karena TOEFL paper base itu udah jarang dipakai, tapi AS masih nerima sih. Untuk aplikasinya dia nerima paper base TOEFL, dan itu nggak mahal. Tapi nanti dia akan ada tes IELTS. Jadi balik-balik. Jadi menurut aku ujung-ujungnya semuanya akan kembali ke IELTS. Jadi mending kita persiapkan dapetin IELTS dulu minimal 6,5. Terus setelah dapat IELTS 6,5 ya ada dua nih. Kalau beasiswa kayak AS kan nggak perlu LOE, bisa apply beasiswa. Tapi beasiswa lain biasanya perlunya LOE. Jadi kita kayak mending dari IELTS terus mulai dapetin LOE. Ikutin pameran pendidikan dulu lah, pameran university dulu, terus udah tahu dapat kontak-kontak agen, terus apply aja dulu. Kalau mau idealis, kalau mau di kampus A terus ya boleh. Kalau aku sih lebih ke nebar ini sih. Sebenarnya aku punya keinginannya nyoba dunia dari dulu ya, tapi karena aku nggak pasti bisa atau enggak ya, aku nebar juga ke Belanda juga, ke Inggris juga. Pada akhirnya aku mencoba-coba aja, tapi untung disampaikan lagi ke ini gitu. Jadi dapat LOE, setelah dapat LOE barulah perjuangan ini simultan sih, beasiswa juga gitu. Pokoknya mulai dulu aja, mungkin dari gagal-gagal juga nggak apa-apa. Kalau mau langsung perfeksionis juga bisa. Jadi mulai aware dulu nih sama beasiswa itu apa aja sih, yang general, yang major itu apa aja, AS, LPDP. Mulai itu kita tahu kapan bukanya, kapan tutupnya, gimana bentuk ujiannya, sampai akhirnya kalau aku baru 3 tahun baru bisa dapet, udah cukup familiar lah dengan yang namanya tes beasiswa gitu. Oke Kak, kita lanjut, pertanyaannya masih banyak, mungkin akan dijawab semua ya Kak. Oke. Ya tadi ini juga udah menjawab pertanyaan yang barusan dari Ridwan Leunusa. Lebih penting IELTS apa TOEFL ITP? Berarti tadi udah terjawab ya Kak? IELTS. Mungkin menjelang sebelum ke IELTS, bagi yang TOEFL-nya belum tinggi ya TOEFL dulu. Aku dulu TOEFL sampai ikut course 2 kali di Padang 2 kali ikut. Terus aku sering prediction. Nah dulu di kantor dikasih ini sih tes prediction. Jadi aku sampai kayak 4-5 kali lah ikut tes TOEFL. Tapi ini kan pengalaman aku, kalau teman-teman udah pada canggih ya juga nggak apa-apa, langsung IELTS. Jadi dimantepin dulu TOEFL-nya, dan IELTS tinggal belajar sendiri. Belajar sendiri bisa dari YouTube, bisa dari IELTS online test. Jadi ikut ujian terus. Kalau IELTS online test itu kan kita kayak seolah-olah ujian, terus nilainya langsung keluar. Jadi bisa ngukur gitu. Oke. Ya, pertanyaan dari Hanim Fadilatur Rohma. Kak izin bertanya, ada nggak jalur kuliah di luar negeri yang langsung S1? Misal dia SMA di Indonesia, terus lanjut ke luar negeri gitu Kak. Dulu aku pernah ke English First, lagi nyari-nyari kampus. Kayaknya dari Indonesia itu kayak harus diikut pendidikan apa dulu gitu di Australia. Jadi kayak transisi gitu loh, baru bisa ke S1-nya. Tapi aku nggak make sure, aku nggak yakin karena aku nggak nyari S1 waktu itu kan. Cuma aku pernah dengar, aku salah masuk nih, aku ikut English First. Loh kok ini anak S1 semua gitu, mau S1 semua. Jadi kayak ada transisi dulu baru ke kuliah S1. Tapi better riset lagi sih. Iya, berarti emang kalau untuk kuliah di luar negeri biasanya ada juga penyerataan gitu ya Kak ya?
Kayaknya sih. Hmm. Tapi riset lagi dulu aku nggak yakin sih, itu cuma Oke. pengalaman yang aku lihat dulu. Oke, dari Marta Alexa, Kak, apakah di Universitas Melbourne ada jurusan psikologi, Kak? Hmm, nggak bisa jawab pasti, tapi ada S1, temen aku S1, dia psikolog, dan dia ambilnya MPH. Tapi aku nggak tahu dia kuliah psikolog atau cuma MPH. Hmm. MPH itu Master Public Health. Oke. Jadi dia psikolog, tapi dia ambilnya Public Health. Oke. Nah, mungkin itu ada pengkhususan psikolog, pengkhususan farmasi, dokter gitu. Oke. Ya. Kita lanjut ke Haidar Ali. Kalau jurusan industrial hygienist ada nggak, Kak? Ini jurusan yang agak unik ya. Jadi nggak tahu. ya teman-teman kalau mau lebih spesifik mencari jurusan, mungkin teman-teman bisa searching ke universitasnya masing-masing. Itu biasanya ada info lengkapnya. Teman-teman bisa relevankan gitu jurusan yang ingin ingin dicoba, kemudian sama jurusan yang tersedia di universitas masing-masing. Biasanya ada penamaan yang berbeda-beda gitu. Iya, sebenarnya sih langkahnya kan googling dulu aja dengan segampang tadi industrial hygienic Melbourne Uni. Nah, itu pasti keluar kan. Nah, setelah keluar tahulah fakultasnya. Terus lihat handbook policy-nya. Di handbook itu akan ada subjek-subjek mata pelajaran yang akan ada di tahun ini. Karena dia tiap tahun tuh beda-beda gitu loh. Kayak law school dulu misalnya ada WTO Law, tahun depan nggak ada. Nah, jadi teman-teman better buat lihat banget handbooknya. Tahun depan ada nggak course yang akan saya cari? Ada nggak mata kuliah ini gitu? Oke. Tadi juga seperti dijelaskan Kak Juan ya, kalau kita mau kuliah di luar negeri kita benar-benar harus aware gitu. Minimal udah pernah mengunjungi websitenya gitu ya, Kak? Harus banget, karena kita nanti kalau mau beasiswa diwawancara pasti akan ditanya, mau tahu nggak course-nya apa? Aku ditanya kayak gitu karena aku udah hafal, aku sebutin 8-nya dan aku jelasin. 3 sampai 4 aku jelasin, ya kalau digital trade law saya mau belajar itu karena di sana bakal dijelaskan itu. Terus dosennya bagus tuh, dosennya namanya misalnya Andrew Mitchell. Nah, dia bikin riset tentang itu. Saya mau belajar tuh sama dia. Jadi kayak wawancara tahu, oh ini anak udah riset nih. Misalnya dia nggak cuma pengen ikut-ikutan doang, dia benar-benar pengen gitu. Ngeliatin bahwa kita mau tahu. Oke, udah ada effortnya ya, Kak? Ada effort, benar. Oke. Lanjut, Kak, ke Fevi Amelia Putri. Kak, apakah ada minimal IPK untuk lanjut studi S2? Mungkin lebih tanya spesifiknya IPK-nya berapa gitu, Kak? Saya aku 2,9 deh. 2,9. Itu di AS atau di kampus ya? Di AS 2,9. Kalau di kampus biasanya nggak lebih tinggi dari beasiswa sih. Karena beasiswa kan udah ngecek kampusnya kan. Kalau kampusnya 2,7, ya dia 2,7 gitu. Oke, berarti disesuaikan ya, Kak? Iya. Oke, lanjut. Dari Dona Bion, izin bertanya, Kak, apakah kualitas kampus tempat kuliah di Indonesia menjadi pertimbangan untuk studi di luar negeri? Enggak sih. Enggak ya? Aku nggak pernah ditanya akreditasi sih. Nggak pernah ditanya akreditasi kampusnya. Aku kan juga dari Andalas pun juga bisa gitu. Oke, ya. Kalau dari sebelum-sebelumnya juga memang sudah dijelaskan juga dengan narasumber-narasumber lain bahwa jangan insecure dengan universitas baik mau negeri atau swasta, ya dicoba aja untuk melakukan. Harus bangga. Dari manapun ya harus pede, yakin gitu. Harus pede. Tapi kita personal kita juga harus tahu kontribusi apa, tahu course yang dituju apa. Ya gitulah yang udah saya jelasin tadi. Oke. Yang penting udah punya planning yang terstruktur gitu ya, Kak. Iya. Oke, lanjut. Oke, ini banyak sekali pertanyaan. Kita saring dulu ya, Kak. Oke. Oke, dari Delila Yewi lagi nih. Untuk persyaratan berkasnya apa aja, Kak? Yang harus dibuka dalam bahasa Inggris. Ini belum spesifik ya, apa masuk kuliah? Beasiswa? Iya. Tidak jelas nih, Kak. Maksudnya apa kalau masuk kuliah apa? Kalau LOE persyaratannya
biasa ijazah transkrip. Biasanya saya diminta bahasa Inggris sih. Oke. Yang udah bahasa Inggris. Tapi kalau nggak ada, kalau nggak bisa juga dimintain ke kampus, cobain aja yang sworn translator yang diterjemahkan. Itu kan bisa tuh ke notaris atau kemana gitu. Terus personal statement sama reference letter 2, sama IELTS. Nah kalau untuk beasiswa ya dokumennya sama kayak tadi yang saya sebutkan, tapi paling perintilannya kayak KTP, apa ya, paspor, sesuatu yang udah kita punya sih sebenarnya. Tapi intinya yang wajib itu ya tadi IELTS, transkrip, ijazah, reference letter, personal statement. Itu udah punya sama CV. Oke. Ya itu 6 hal yang harus ada. Yang lainnya biasanya itu kita udah punya semua, KTP, saya kakak atau lain-lain itu udah punya semua lah. Oke. Dan itu bisa, dan itu itulah teman, administrasi itu adalah ilmu membaca detail. Jangan sepelein administrasi karena kita kurang KTP aja. Misalnya fotokopi, diminta fotokopi, yang scanan fotokopi, yang diminta scanan asli, kita scan fotokopi, itu bisa gagal. Oke. Cuma karena itu bisa gagal. Mungkin itu kayak dia menilai ini orang serius gak sih gitu, mungkin ya. Iya, berarti disesuaikan persyaratan yang sudah tercantum ya, nggak ada Iya, tawar-menawar. Dan baca berkali-kali persyaratannya. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari Sei. Kira-kira seperti apa nih Kak gambaran ide kontribusi yang dicari AAS? Jadi apakah Kakak mengalami kesulitan ketika men-highlight apa yang diinginkan beasiswa sama background pendidikan Kakak? Aku bukan kesulitan sih, karena yang diminta, karena salah satu priority field study-nya itu ada di bagian trade. Jadi kan ada 2 ya, priority field study sama apa gitu. Jadi yang satu hukum ada, trade juga ada, ekonomik. Jadi saya kerja di Kementerian Perdagangan, saya fakultas hukum, jadi itu udah nyambung banget. Dan jadi berangkat dari situ, ya udah saya dengan modal saya fakultas hukum dulunya, saya mau ngambil hukum, udah sesuai. Saya kerja di Kementerian Perdagangan, saya mau kontribusi bagian trade untuk peningkatan ekonomi, udah sesuai lagi. Nah, jadi makanya dilihat lagi yang priority field tadi biar pas nggak sama kita. Atau kalau nggak pas ya udah belokin dikit lah, maksudnya karena setahu saya kayaknya AS yang kali ini kayak butuhnya itu terkait COVID deh. Iya. Nah, kalau COVID bisa nggak, misalnya kamu hukum, bisa nggak kamu bikin dikait-kaitin, bisa aja sebenarnya dikait-kaitin, kayak saya di Kementerian Perdagangan bidang hukum, saya akan lebih enhance di bagian bidang impor vaksin, atau di intellectual property di bidang vaksin, ya bisa aja. Kalau kamu lihat pasti kayak jangan dikarang-karang banget, tapi ada kaitannya sama kerjaan atau sama kontribusi nanti gitu. Dan bikin kontribusi itu benar-benar ada linknya, ada benang merahnya antara kursus yang diambil sama pekerjaan kita itu nanti emang ada benang merahnya. Jadi saya ngambil digital trade law karena nanti saya akan waktu saya balik ke Indonesia, saya ikut tergabung dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi misalnya. Nah, jadi saya dapetin ilmu dari digital trade law, nanti saya akan apply di penyusunan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Kontribusinya juga harus spesifik itu loh, kalau bisa. Oke, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan. Masih banyak ini. Dari Fatmawati Rudianti, maaf Kak, izin bertanya, apakah fakultas di Universitas Melbourne di luar negeri itu sama dengan fakultas di Indonesia? Mungkin kayak sistem pendidikannya itu sama nggak Kak? Saya bandingin UNAN sama Melbourne ya. Saya nggak tahu UNAN sekarang gimana, tapi yang saya suka dari Melbourne itu, mungkin ini semua kampus sih, learning management system. Jadi satu sistem yang terpusat. Di sana kita bisa discussion board di sana, terus Zoom linknya di sana. Kalau mau ngasih pertanyaan di sana, bahan-bahan pun di sana secara online. Itu dari segi learning management system. Terus dari segi, nah saya nggak tahu nih sekarang. Kalau dulu sama S1 saya mungkin dosennya lebih banyak ceramah. Tapi kalau di S2 ini di sini saya merasa dosen itu cuma kayak fasilitator sih. Jadi kita lebih banyak aktif ngobrol. Tapi sebenarnya nggak dipaksa juga sih. Tapi kayak dosennya tuh nggak akan pernah maksa sih sebenarnya. Tapi kita kayak, wah pengen juga nih ikut ngobrol, karena kita ngobrol, kita ngasih pendapat pasti diapresiasi secara positif. Thank you for your response. Dan dia akan selalu
dikomenin sebisanya dia gitu. Jadi kayak misalnya kita jawabannya silly ya akan selalu dikomen. Jadi kayak ya inilah diskusinya asik lah gitu ya. Oke. Kalau untuk fakultasnya sendiri Kak, apakah terbatas? Terbatas gimana? Enggak, kalau misalnya kan dia menanyakan fakultas di Universitas Melbourne sama fakultas di Indonesia itu terbatas atau gimana sama Kak? Terbatasnya gimana? Ya mungkin kan kalau misalnya apakah sama fakultas di Indonesia, misal kayak ada fakultas ekonomis, ada fakultas sastra, atau fakultas psikologi. Nah, kalau untuk di luar negeri itu fakultasnya lebih menjurus, lebih spesifik atau lebih umum Kak, atau terbatas gitu? Kayaknya lebih banyak ya, karena dia coursesnya pun banyak, cabangnya banyak, kayak biology engineering, mungkin di Indonesia biologi aja, tapi ini biologi engineering atau biologi apa gitu. Kalau hukum tetap satu, tapi coursesnya banyak banget. Jadi lebih ke ini sih, dia menawarkan subjek mata kuliah yang banyak karena dosennya juga banyak dosen tamu kan. Nah jadi dia kalau hukum tuh bisa ekonomik aja, bisa finance ada, trade ada, luas gitulah. Kekhususannya banyak sih kayaknya. Oke. Kita lanjut. Bentar ya Kak, kita saring dulu. Pertanyaannya banyak sekali. Oke. Ke bawah. Oke, Kak, ini ada pertanyaan yang berbeda mungkin ya. Dari Alea CY, Kak, caranya mendapatkan agen bagaimana ya Kak? Lalu seperti jasa terjemah nilai S1, carinya kira-kira di mana? Dan apakah Kakak punya saran, punya rekomendasi? Lalu kira-kira kepada siapa kita bisa mengecek isai? Itu Kak. Oh, kalau agen, bisa nyebutin merek dong boleh? Boleh. Nggak masalah sih Kak, mungkin untuk masalah. Rekomendasi buat teman-teman gitu. Jadi saya dulu ada namanya di Jakarta, di Kuningan itu ada IDP namanya. Saya lupa kepanjangannya apa. Di IDP itu, jadi dia ngurus beberapa kampus sih, nggak semua kampus. Ada di Kanada, ada di Australia. Itu institusi besar yang paling gampang ditemuin lah. Jadi saya pernah ngurusnya di sana. Terus ya kalau agen-agen ya saya ada beberapa nomornya, tapi saya juga lupa namanya, tapi saya bisa cariin. Nah itu ketemunya di pameran university sih. Tapi pameran itu emang sayangnya kebanyakan di Jakarta ya. Jadi kayak mungkin teman-teman ada yang kesusahan, mungkin di googling dulu deh IDP. Terus antara di email atau ditanyain bisa nggak. Dan mereka biasanya open banget untuk ngurusin itu semua. Terus yang berikutnya apa tadi? Udah kelewat ini Kak. Translate ya, translation ya? Iya, jasa terjemah yang tersumpah. Yes. Itu di googling juga bisa. Ntar ada jasa penerjemah, biasanya cuma 50.000. Nah terus sama notaris juga paling kayak 50.000 juga sih. Oke. Dan untuk Kakak sendiri ketika untuk meng-cross check isai sendiri biasanya koordinasi ke siapa Kak? Aku sama senior di kantor yang udah balik dari kuliah juga. Itu perlu banget sih. Jadi ada provider. Kadang ya baik-baikin lah seniornya, maksudnya. Kadang aku sampai diliatin, dia disortir lagi gitu. Karena aku bikin sendiri. Ya semuanya. Jadi kayak bikin tulisan gitu bener-bener masukin dulu apa yang ada di kepala, masukin dulu. Jadi kayak jangan takut, jangan harus perfect dulu lah. Masukin semua dulu, terus baru dibaca lagi. Di screening sampai akhirnya di screening sama senior, akhirnya bisa bagus. Semua ada beginningnya lah. Oke. Kita pilihin lagi ya Kak pertanyaannya, karena waktu kita juga udah tinggal dikit lagi, karena ini kita beneran live sampai 2 jam. Oke. Masih kuat ya Kak untuk jawab pertanyaan teman-teman. Oke. Nah, ada yang bertanya nih, ada beberapa yang bertanya mengenai masa berlaku skor IELTS Kak. Biasanya kan
Apakah itu ada batasannya atau berlaku seumur hidup? Tadi ada beberapa pertanyaan seperti itu. 2 tahun sih aku IELTS. 2 tahun ya Kak? 2 tahun. TOEFL ITP setahun. Tapi riset lagi ya, TOEFL ITP setahun, IELTS 2 tahun. Kalau TOEFL prediction 6 bulan. Oke. Berarti itu ya teman-teman IDIAS. Jadi memang harus ada di upgrade karena kan kemampuannya harus diukur yang terkini kayak gitu. Jadi tidak bisa dipakai seumur hidup. Jadi perlu dilatih terus-menerus gitu. Oke, pertanyaan dari Aura Lintang, apakah pengalaman kerja memberikan peluang lebih dalam diterimanya beasiswa atau peluangnya sama dengan fresh graduate? To some extent ada sih, tapi bukan berarti yang kerja peluang lebih besar. Karena kalau yang kerja tapi dia nggak bisa meng-highlight story dia, meng-highlight background dia, dan nggak bisa ngeceritain kontribusi yang dia mau apa secara spesifik, ya dia kan kalah sama fresh graduate yang punya pemikiran, gue emang belum kerja, tapi aku tahu nih ada isu ini, dan aku tahu mau bikin proyek apa nih, aku udah mau rencana. Oke, iya dilanjut aja Kak. Aku udah ada rencana setelah dari kuliah itu aku mau bikin proyek ini mulai di start. Itu nggak, mungkin akan dilihat yang lebih tahu kontribusinya apa, dia tahu mau kuliah bagaimana, terus kontribusinya seperti apa. Jadi bukan berarti yang peluang fresh graduate kecil sih. Tapi mungkin dengan kerja itu kita akan lebih tahu gitu loh, passion aku apa, kontribusi aku apa, karena aku udah selama kerja di sini ya tahu mau kontribusi apa gitu. Ya. Oke, ini gambar Mines tidak terlihat tapi nggak masalah, kita lanjutkan saja ya. Ini lagi mau karena baterai habis. Oke. Pertanyaannya lumayan cukup panjang-panjang ini Kak, tapi hampir serupa. Ada yang bertanya mungkin lebih spesifik ya Kak, bagaimana sih tips buat personal statement agar bisa diterima? Apakah harus menyebutkan background leadership-nya Kak? Itu pertanyaan dari Nur Laila Indah. Itu juga mewakili pertanyaan teman-teman yang lain mengenai cara menyusun personal statement. Mungkin dari Kakak ada personal statement itu at least kita ada ngomong background sedikit. Terus sama leadership role itu kalau bisa kayak ada, bukan bilang saya bisa memimpin, saya bisa ini, bukan, tapi kita menceritakan kasus yang kita udah pernah. Jadi kayak dulu pernah ini, terus saya mencarikan solusinya itu bagaimana. Kita nggak harus jadi bos loh untuk leadership. Sebagai staff kita menunjukkan bahwa kita bisa dapetin solusi yang oke. Misalnya dengan solusi itu bisa dengan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan staff lainnya, dengan atasan, memberikan masukan. Itu salah satu bentuk hal yang baik juga. Atau kita bisa memberikan inovasi. Misalnya inovasi mungkin dari pemerintah, mungkin ada birokrasi yang ribet. Nah, kalau kita bisa nih dari 3 hari jadi 1 hari, kenapa enggak bisa dipercepat begitu kan. Jadi leadership itu bukan harus kita sebagai bos, tapi kita sebagai staff dengan menunjukkan bahwa kita bisa memberikan inovasi-inovasi dan memberikan solusi yang baik kalau ada isu gitu. Oke. Jadi teman-teman ya tanggap dengan isu-isu terkini dan bagaimana bisa berkontribusi terhadap isu tersebut sesuai dengan backgroundnya masing-masing ya. Jadi memang syaratnya ya harus kenali diri teman-teman dulu kayak gitu. Terus bisa mau berkontribusi dari bagian mana, dari bidang mana seperti itu. Kalau fresh graduate kan misalnya dia organisasi apa gitu di kampus, ceritain aja dulu ada masalah. Permasalahannya adalah karena masalah dengan orang. Ceritain gimana cara kita engage dengan orang-orang itu untuk bisa mencapai tujuan yang oke gitu. Oke Kak, karena kita waktunya tinggal 8 menit lagi ya Kak, mungkin pertanyaan penutup juga sekaligus memberikan motivasi ke teman-teman kayak gitu agar nggak insecure ya untuk bisa kuliah di luar negeri. Nah, bagaimana cara meyakinkan para interviewers saat mewawancara
baik mau masuk kuliah di luar negeri, baik mau masuk di kampus luar negeri ataupun saat mendapatkan beasiswa? Kalau kuliah, setahu saya cuman kalau kita nggak bayar beasiswa ya, kayaknya cuma ngasih dokumen, terus udah beres dikasih LOE. Tapi ada sih satu teman yang dulu di Belanda di nggak salah di FU gitu. Dia kayaknya diwawancara, mungkin karena dosennya pengen tahu nih lebih dalam. Ya itu sih dengan dijawab aja kita backgroundnya apa, terus mau course apa di sini. Ini saya ulang-ulang lagi ya. Mau course-nya apa itu tuh harus beneran tahu gitu loh, kayak kita dari 8 mungkin hafal lah 5 gitu nama course-nya, terus kenapa sih kamu mau itu gitu. Mau itu kan bisa dilihat dari handbook policy di websitenya itu sendiri, karena di sana akan dijelasin secara overview ini akan diajarin mengenai ini. Nah jadi kita emang tahu dia mau diajarin itu, dan dari substansi itu tuh apa sih yang mau kita ambil untuk kita bawa kontribusi gitu. Kalau beasiswa juga gitu sih, jadi terkait tadi lah, tahu benang merah antara course sama kontribusi nanti gitu, itu wajib banget sih. Jadi kita udah paham dengan course-nya, terus tahu ilmu yang akan diambil dari course itu dan bagaimana cara mengapply-nya nanti sampai di Indonesia gitu. Oke Kak, itu mungkin pertanyaan terakhir ya Kak. Oke. Makasih banyak untuk waktunya Kak, sudah menyempatkan dan kesediaannya untuk memberikan materi yang super komplit sekali. Kita udah live hampir 2 jam. Nah bagi teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, ya mohon maaf banget karena kita keterbatasan waktu. Tapi teman-teman jangan khawatir, teman-teman tetap harus bisa research mandiri, cari-cari informasi sendiri. Karena sebenarnya informasi yang teman-teman tanyakan itu juga sudah banyak tersedia di berbagai platform, atau teman-teman juga bisa mencari senior atau orang relasi gitu ya, mencari relasi untuk bisa bertanya lebih mendalam, lebih mendetail tentang apa yang teman-teman ingin tahu, seperti itu. Nah, untuk Kak Juan Andrean, terima kasih banyak sudah menyempatkan, sudah bersedia memberikan materi dan memotivasi kita semua di sini. Tentunya ini sangat bermanfaat dan bisa menjadikan acuan bagi teman-teman agar bisa lebih berusaha lagi untuk kuliah di luar negeri, terutama bisa masuk di Melbourne University. Ada juga yang nitip salam, semoga bisa bertemu dengan Kak Juan di Melbourne. Ya, mungkin semoga bisa bertemu tahun ini ya, karena Kak Juan juga sebentar lagi akan udah mau pulang. Ya, ya semoga nanti bisa dipertemukan. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup, Minias pengen tahu dulu nih, tadi kan materinya sudah banyak banget, mungkin teman-teman sudah mendapatkan banyak hal, insight baru kayak gitu. Teman-teman boleh sampaikan di story, kemudian jangan lupa di tag akunnya Ideas for Indonesia atau tag akunnya Kak Juan Andrean, Juan_Andrean, nanti akan bisa kita repost ya, supaya kita bisa menyebarkan semangat untuk bisa kuliah, untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Oke, bagi seluruh peserta PPDI 5 Australia 2021, persiapkan dirimu sebaik-baiknya untuk bisa mengikuti semua tahapan seleksi dari program ini. Terima kasih semuanya, terima kasih Kak Juan, terima kasih teman-teman Ideas. Live streaming ini akan diupload di kanal YouTube Ideas for Indonesia, jadi jangan khawatir, nanti teman-teman bisa menonton ulang ya. Kemudian silahkan juga, nanti materi ini juga nanti akan kita bukukan berupa bentuk e-book dan akan dibagikan setelah seleksi berakhir. Oke, baik, sebelum ditutup Minias ucapkan terima kasih kembali, terima kasih lagi. Minias pamit undur diri. Sehat selalu di sana Kak Juan. Ya, sehat-sehat juga teman-teman Mbak Ina. Oke, sehat selalu teman-teman Ideas. Stay safe, stay healthy. See you in the next time. Bye-bye. Dadah.